Warren Buffett. Warren Buffett CAGR-nya itu 20%. Ya. Jadi ini kan tadi kan 20% kan ya. Jadi kalau modalnya 1, ya kalau untuk 20% jadi 1,20. Ya. Berikutnya 20% lagi kan 1,44. Berikutnya 20% lagi 1,73, berikutnya 20% lagi 2,8, berikutnya 20% lagi 2,49. Nah, kayak gini nih biasanya disering di ini begini. Ya. Sekarang coba perhatiin teman-teman. Misalnya tahun kelima terjadi bearish, ya meledak gitu ya, kayak tahun 2008, 2020, 2000. Ya 2000 itu .com meletus, bursa turun sampai 80%. 2008 juga sama, bursa turun lebih dari 50%. Tahun 2020 juga sama, bursa turun hampir 50%. Ya. Nah, sekarang kayak gini. Tahun pertama 1,2, tahun kedua 1,44, tahun ketiga 1,73. Ini masih tumbuh nih 20%, 20%, 20%. Tahun keempat 2,08. Nah, tahun kelima tahu-tahu rugi minus 50%. Ya. Tahun kelima tahu-tahu rugi 50%. Balik lagi. Jadi dari awal ya yang modalnya 1 ya selama 5 tahun nggak dapat apa-apa. Minus 50%. Ya. Yang sudah berpengalaman di bursa saham pasti selalu ada tahun yang buruk. Pasti nggak mungkin. Kalau dia ngomong selalu bagus, kemungkinan besar 99,99% dia bohong. Ya. Pasti ada tahun yang selalu negatif. Dan bahkan ada tahun yang negatifnya itu gede. Ya. Jadi compounding yang tadi kita bicarakan itu, ya itu nggak berguna di bursa saham. Tapi tetap harus mengcompounding. Nah, cuman caranya bukan cara yang kayak tadi itu, yang teori-teori di finance yang saya kuliah itu begitu. Ya. Beda, mengkompoundingkan itu di saham itu beda. Itu dikompondingkan di deposito. Ya, bahkan kalau misalnya di fixed income, kalau kamu nggak tahan juga, fixed income itu kan yield-nya bisa naik turun kan, tergantung kondisi ekonomi kan. Jadi pokoknya bisa juga rugi gitu loh. Ya kan, belum tentu bisa kayak gini juga. Ya kan? Ya. Jadi compounding yang tadi kita pelajarin itu nggak berguna. Ya. Bahkan ya itu bisa cerita, ya kan? Kita lihat chart BBRI yang compounding kedua tuh yang tiap tahun nambahin, ya. Tiap tahun nambahin, kalau orang-orang kan bilang tiap bulan gaji lo sisihin beli BBRI. Ya. Tiap bulan gaji lo sekiri, kita pakai chart monthly. Ini chart monthly ya. Lo beli BBRI mulai di sini nih, di 4.000. Tiap bulan lo beli, ya kan naik terus kan? Naik, lo beli di tiap bulan. Beli di Februari 2021. Ya. Sekarang pembelian lo di 2021 yang tiap bulan itu sampai 2026, 2024 itu dalam posisi rugi. Gimana mau compounding kalau posisi lo waktu lo beli di sini lo nabung lo rugi kok, harganya lebih rendah. Bagaimana caranya lo mau compounding? Lo masukin 1 juta. Tapi 6 tahun kemudian posisi portofolio negatif dari harga beli lo. Kan lo kalau beli di sini 1 juta nih misalnya 5.500, di sini udah minus 40%. Ya kan? Kan teorinya gitu. Ya lo di samping returnnya setahun bisa 20%, tiap bulan lo masukin dong supaya naiknya lebih cepat. Nah, coba lo masukin di BBRI, coba kalau dari 2021 sekarang hasilnya berapa? Saya pengen tahu. Ya tiap bulan gitu, masukin aja. Sekarang hasilnya berapa? Apa masih misalnya returnnya 10% gitu ya? Berarti kan kalau 1,1 sebenarnya 1,7 gitu. Di sini masih 1,7. Ini tiap tahun lo masukin tuh. Di sini semua yang lo masukin sini aja udah rugi. Apalagi yang lo masukin di sini kan udah pasti rugi. Yang ada kemungkinan besar portfolio masukin total 100 juta mungkin di bawah 100 juta yang ada. Selama 5 tahun. Nah, jadi compounding yang tadi itu diomongin oleh akademisi, diomongin oleh Bursa Saham Indonesia, diomongin sama influencer saham. Kalau influencer saham masih ngomongin cara itu, kemungkinan besar portofolio dia juga jelek tuh. Kalau dia ngomongin cara compoundingnya begitu, kemungkinan besar portofolio dia tuh jelek. Ya. Nggak begitu cara compounding di bursa saham, nggak begitu, dan itu nggak dilakukan juga oleh Warren Buffett, Peter Lynch nggak dilakukan. Ya. Nah, gimana supaya ya misalnya tahun kelima minus 50%, kita tetap pengen hasilnya sama. Nah, ini kan hasilnya kan 2,49 kan. Jadi
20%, 20%, 20%, kalau nggak pernah turun 2,49 di tahun kelima. Sekarang kalau tahun kelima ada minus 50%, ini kan 1,04. Kita pengen jadi 2,49. Ini jawabannya. Tiap tahun harus naik 50%. Lo bayangin. Kamu untuk mendapatkan 2,53 ya, kamu tiap tahun selama 4 tahun harus bisa naik 50%. 4 tahun 50%, 1 tahun minus 50% setara dengan setiap tahun 20%. Nah, bayangin. Berarti kalau kamu targetnya 5 tahun itu rata-rata 20%, ada 1 tahun aja minus 50%, tahun pertama sampai tahun keempat, kamu harus tumbuh 50%. Ya. Berarti tiap tahun tradingnya harus 50%. Makanya cara compounding yang tadi yang kita bicarakan itu, di dalam teori finance itu nggak berguna. Bukan nggak berguna, caranya bukan begitu. Di dalam bursa saham nggak begitu, dan itu nggak dilakukan oleh yang lain kayak Warren Buffett, itu nggak begitu caranya ya. Apalagi kalau tahun misalnya kayak gini ya, ada minus 15% satu, ini sama-sama naik 50%, sama-sama naik 15%, ditambah bonus 10%. Tahun ketiga lo minus 15%, tahun kelima lo minus 50%, hasilnya 0,8. Jadi 5 tahun jadi 0,8, jadi 800.000. Banyak yang kayak gini ya, banyak. Jadi tahun pertama dia bangga, untung 50%, tahun kedua dia untung 20%. Cuma 2 tahun ya, minus 15% dan 50%, hasilnya rugi selama 5 tahun nggak ada. Ya. Gitu. Nah, sekarang kinerja Warren Buffett. Ini kinerja dari tahun 66 sampai 2020. Ya, 2019 sorry, sampai 2019. Jadi kurang lebih 35 tahun. Ya. Dari 35 tahun, Warren Buffett itu berapa tahun dia rugi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 35 tahun, 11 tahun dia rugi. Berarti untungnya cuma 24 tahun. Annual returnnya, CAGR-nya 20%. Nah pertanyaan saya, apa dia tiap tahun 20%? Enggak kan? Enggak kan? Berarti yang tahun-tahun yang lain ini ada yang minus 30 loh. Di 30 ada yang 48, 23, 20. Ya kan? Berarti tahun-tahun yang lain dia spektakuler pertumbuhannya kan? Nah, pertumbuhannya spektakuler kan? Nah, kalau begini apakah dia benar 1 tahun 100%, ada yang 100%, ada yang 50%? Nah, cara mengkompoundingnya Warren Buffett itu beda. Ya, cara mengkompoundingnya Peter Lynch itu beda. Cara mengkompoundingnya Simon ya, salah satu yang sukses juga itu juga beda. Mark Minervini beda juga. Ya, tapi seragam. Ininya sama, pola pikirnya sama. Apa cara mengkompoundingnya? Cara mengkompoundingnya cari saham yang multi bagger. Jadi dengan mencari saham yang multi bagger itu ya, itu menghasilkan CAGR yang 20%, Peter Lynch yang 30%. Itu bukan dari cara tradingnya. Ini gue setahun target gue 50%. Nggak begitu. Mereka itu dapat 30% setahun rata-rata selama 20 tahun. Itu bukan hitung-hitungan tahun ini gue harus untung berapa. Nggak begitu. Mereka dari awal tuh cari saham yang multi bagger. Gitu loh. Jadi yang naiknya tuh puluhan kali lipat.